Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan pembelajaran daring. Lalu selanjutnya marilah kita menghaturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena atas jasa beliaulah kita semua keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam sampai sekarang. Sedikit perkenalan dari Ibu. Nama Ibu adalah Nur Azima Oktaviani. Nanti selanjutnya dipanggil Budin saja, tidak apa-apa. Ibu adalah mahasiswi PPL dari kampus IAINU Tuban. Ibu dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, hari ini Ibu akan mengajar mata pelajaran fikih menggantikan Bu Munis ya selama 4 pertemuan ke depan. Nah, meskipun kita melakukan pembelajaran daring, Ibu harap anak-anak kelas 10 IPS 3 ini tetap semangat ya, tidak apa-apa. Di era pandemi ini tetap menggunakan masker kemana-mana, selalu menjaga jarak ya, cuci tangan pakai sabun, dan dijaga kesehatannya. Kalau bisa minum tambahan vitamin, serta dijaga juga pola makannya ya. Langsung menuju materi. Hari ini kita akan belajar tentang kepemilikan atau milkiyah. Nah, pengertian dari kepemilikan atau milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milku yang artinya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Lalu sebab-sebab kepemilikan. Harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status kepemilikannya. Karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang dan jasa. Misalnya kewajiban zakat. Itu apabila barang dan jasa tersebut telah menjadi miliknya dalam waktu tertentu. Kejelasan status pemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab seperti barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah. Nah, ini disebut ihrazul mubahat. Contohnya, ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada barang atau harta yang dimiliki melalui akad atau dengan bil ukut. Contohnya, lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian, dan lain-lain. Dan yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Contohnya, bagian dari harta orang tua mendapatkan barang atau wasiat dari ahli waris. Macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu harta itu ada 3 macam, yaitu kepemilikan penuh, yang pengertiannya penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang kedua, kepemilikan secara materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Dan yang ketiga adalah kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Baik, lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu tentang akad. Nah, akad menurut bahasa artinya adalah ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain, antara orang yang menyerahkan dan orang yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan, dan lain-lain. Di dalam akad itu ada dasar hukumnya ya. Nah, Ibu bacakan.
Dasar hukum akad ini terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 50 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka minna afa'allahu alaik. Yang artinya, Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan oleh Allah untukmu. Dalam melakukan akad, kita perlu memperhatikan syarat dan rukun akad tersebut. Nah, syarat dan rukunnya apa? Adapun rukun akad adalah 2 orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi disebut akidain. Lalu ada sigot. Sigot itu ijab dan qabul. Dan yang ketiga ada maqud alaih atau sesuatu yang diakadkan. Lalu setelah ada rukun akad, ada juga syarat-syarat akad. Syarat-syarat akad tersebut adalah begini. Syarat orang yang bertransaksi antara lain berakal balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Nah, jadi misalnya di sini contohnya ada Ali. Misal Ali akan melakukan transaksi jual beli pisang dengan monyet nih. Ali berakal, tapi yang diajak bertransaksi tersebut tidak berakal, maka akad dari jual beli tersebut tidak sah ya. Lalu syarat barang yang diakadkan adalah bersih, dapat dimanfaatkan, dan milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya. Lalu syarat yang ketiga adalah syighot, dilakukan dalam satu majelis, ijab dan qabul, dan harus ucapan yang bersambung. Ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Nah, seperti contohnya ketika dalam pernikahan, maka mempelai pria itu bersalaman dengan wali nikah atau yang mewakili untuk melakukan ijab dan qabul. Nah, kalau kita melihat kembali tentang rukun-rukun akad kepada ijab dan qabul tadi, dalam Islam itu ketentuannya penjual, misalnya di sini Ali ya, Ali menjual buah mangga seberat 1 kilo ini dengan harga 15.000. Nah, Ali itu menawarkan kepada pembeli, ketika pembeli itu ingin membeli seperti ini. Saya menjual mangga ini seberat 1 kilo dengan harga 15.000. Lalu pembelinya menjawab, baik, saya membeli mangga dari kamu seberat 1 kilo dengan harga 15.000. Nah, seperti itu akadnya. Akan tetapi di masyarakat kita kan karena kebiasaan sudah akrab juga ya. Kalau misalnya kita mau melakukan transaksi jual beli di warung, kita mau beli jajan atau kita mau beli deterjen dan lain-lain gitu ya. Nah, itu fleksibel juga. Kan mungkin terlalu lama gitu ya. Bu, saya beli deterjen ini seharga 15.000, saya bayar kontan gitu. Saya bayar sekarang. Nah, itu akadnya diperbolehkan seperti ini. Bu, beli deterjen ini 1, terus uangnya kasihkan. Oh ya, itu juga sudah bisa dikatakan sah karena al-urf atau kebiasaan ya. Nah, itu seperti juga kalau kita ingin meminjam barang, ketika kita belum terlalu akrab atau mungkin baru mengenal orang tersebut, mungkin kita akan bilangnya seperti ini, permisi, saya boleh pinjam ininya sebentar. Nah, itu kan juga menghargai orang yang baru kita kenal juga dan kita memerlukan pertolongan mereka seperti itu. Nah, tetapi mungkin kalau kita sama teman kita sendiri, kita sudah akrab banget nih, sering main ke rumahnya, kita mau pinjam baju, nggak usah bilang sama yang punya, langsung buka lemarinya pakai. Nah, itu kan karena kebiasaan ya, mungkin karena sudah akrab. Nah, kalau nggak akrab melakukan hal seperti itu ya bisa dipukul kamu sama temanmu.
kita menuju slide selanjutnya tentang hikmah akad. Nah, hikmah akad yang pertama, terciptanya insan yang tanggung jawab, baik dalam segi moral dan mental. Yang kedua, terciptanya rasa tentram dan puas dari kedua belah pihak. Yang ketiga, menghindarkan dari perselisihan antara kedua belah pihak. Yang keempat, terhindar dari terhindar dari kepemilikan barang secara tidak sah. Dan yang kelima, status kepemilikan terhadap barang tersebut menjadi jelas. Baik anak-anak, demikian pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kuis atau pertanyaan. Silahkan ditulis di buku tulis dan nanti jawabannya silahkan difoto dikirimkan ke nomor Ibu ya. Nah, soal yang pertama, mengapa perlu ada akad dalam jual beli? Dan soal yang kedua, sebutkan contoh dari akad lisan dan tulisan, masing-masing 2 contoh saja. Nah, itu sebagai penutup untuk pelajaran kita hari ini. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri Ibu di nomor di grup ya, dan Ibu tunggu jawabannya. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.